Menurut aku, cara terbaik meningkatkan keimanan itu dengan rutin membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan kalau bisa, hafal ayat-ayatnya supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah. Tapi menurut aku, bukan cuma baca Al-Quran yang penting. Kita juga harus memahami maknanya. Kalau cuma baca tanpa ngerti artinya, keimanan kita nggak akan berkembang. Betul, sih. Tapi kalau nggak baca, gimana kita bisa tahu apa yang Allah perintahkan? Paling enggak, kita baca dulu, baru cari tahu artinya. Kalau udah biasa, kita juga bisa lebih cepat paham. Iya, memang. Tapi kalau kita cuma baca aja tanpa merenungkan, kadang kita nggak bisa merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itu baca dengan hati, bukan cuma sekadar selesain target, kan? Mungkin untuk lebih jelasnya kita bersama dengarkan penjelasan mengenai keutamaan membaca Al-Quran dari Ustadz Ahyani berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Nabina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sampaikan ke haribaan baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Siapakah mereka yang rugi? Yaitu diantaranya adalah orang yang kadar keimanannya, ketakwaannya sama dengan hari-hari sebelumnya. Kadar keimanannya, tingkat keimanannya hari ini sama dengan hari-hari sebelumnya, sama dengan hari kemarin. Ini termasuk kategori orang-orang yang rugi. Tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang kadar ketakwaan dan keimanannya yaitu lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan salah satu cara paling ampuh, paling jitu ketika seseorang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan cara dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim, bertilawah Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Al-Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Sangat jelas sekali di sini dikatakan ketika kita menginginkan bertambah imannya, maka kata Allah, yaitu dengan cara kita mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika kita
membaca Al-Quran, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yang dimaksud bertambah di sini yaitu disebabkan karena pembenaran di dalam hati orang-orang yang ketika dia membaca Al-Quran tersebut, kemudian dibarengi dengan pembenaran di dalam hatinya. Karena ketika orang-orang munafik membaca Al-Quran, maka dia tidak akan bertambah keimanannya. Karena di dalam hatinya itu tidak disertai rasa pembenaran kepada ayat-ayat yang dia baca tadi atau yang didengar tadi. Sehingga ini penting untuk kita sekalian. Ketika kita membaca Al-Quran, maka harus disertai rasa pembenaran dalam hati kita. Karena dengan begitu, insya Allah iman kita akan bertambah. Karena kalau tidak, maka ini tidak akan menjadi bertambah. Mirip yaitu ketika orang-orang munafik membaca Al-Quran, justru di dalam hatinya senantiasa diliputi keraguan-raguan. Sementara kata Imam An-Nawawi, yaitu ketika hati seseorang itu diliputi keraguan-raguan, maka hal ini yaitu membatalkan keimanan seseorang. Artinya iman seseorang itu tidak sah atau tidak sempurna ketika masih diliputi keraguan-raguan. Maka sekali lagi penting untuk kita sekalian, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, maka harus disertai rasa pembenaran atau kita hadirkan rasa tersebut di dalam hati kita. Sehingga dengan begitu, insya Allah iman kita akan bertambah sesuai dengan ayat Al-Quran yang dibaca tadi, zadatskum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah imannya dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Hadirin jamaah sekalian, di samping itu dengan kita membaca Al-Quran, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya akan ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan kemudian Rasulullah menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi kata beliau, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca misalkan surat Al-Baqarah yang diawali dengan alif lam mim, maka niscaya kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Karena 3 huruf dikali 3 sehingga menjadi 30. Dan ini adalah merupakan pahala yang sangat besar sekali ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.